Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika ya kelas 10 yaitu tentang gaya gesekan. Nah, apa itu gaya gesekan? Gaya gesekan merupakan gaya kontak yang muncul ketika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik dan arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau kita gambarkan, ini ada lantai, ini ada benda yang menempel pada lantai. Nah, kita coba gambarkan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada benda yang menempel di lantai ini. Yang pertama ada gaya berat. Nah, gaya berat ini kita simbolkan dengan W yang arahnya searah gaya gravitasi, jadi arahnya selalu ke bawah. Kemudian ada lagi gaya normal. Jadi gaya normal ini adalah gaya tekan benda terhadap lantai ya. Kita simbolkan dengan N dan arahnya tegak lurus lantai. Kemudian di sini ada gaya yang diberikan atau gaya F ya untuk membuat benda ini bisa bergerak ke kanan karena kita lihat arah gayanya ke kanan. Nah, karena arah gayanya ke kanan, maka untuk gaya geseknya maka arahnya akan ke kiri. Nah, ini gaya geseknya kita simbolkan dengan F kecil. Jadi terlihat di sini arah gaya geseknya berlawanan dengan arah gerak benda. Karena bendanya ditarik ke kanan, maka gaya geseknya arahnya akan ke kiri ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh gaya gesek ketika kita berjalan atau ketika kita berlari. Jadi pada waktu kita berjalan, kita memberikan gaya pada lantai. Nah, gesekan pada lantai memungkinkan lantai itu untuk memberikan gaya reaksi pada kaki, sehingga kita dapat bergerak maju. Nah, contoh lain adalah gerakan sepeda motor atau mobil, itu dapat dihentikan karena adanya gaya gesekan. Jadi rem karet pada sepeda itu akan menghambat gerak putaran roda sepeda, sehingga sepeda dapat berhenti. Nah, gaya gesekan itu ada yang dikenal dengan gaya gesek statis ya, kita simbolkan dengan Fs. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gaya gesekan kinetis atau kita simbolkan dengan Fk. Gaya gesek statis itu sendiri adalah gaya gesek yang bekerja saat benda dalam keadaan diam. Nah, jadi kalau benda dalam keadaan diam itu ada gaya gesek yang bekerja, yaitu gaya gesek statis. Nah, gaya gesek statis ini ya dirumuskan dengan Fs sama dengan mu s dikalikan dengan N. Fs ini adalah gaya gesek statis, mu s ini adalah koefisien gesek statis ya. Mu s ini adalah koefisien gesek statisnya dan N ini tadi adalah gaya normalnya. Oke, berikutnya gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan yang saling bergerak. Jadi bedanya kalau gaya gesek statis ini bekerja saat benda dalam keadaan diam, sedangkan gaya gesek kinetis ini bekerja saat benda dalam keadaan sudah bergerak. Nah, dirumuskan dengan Fk, gitu ya. Fk akan sama dengan mu k yang dikalikan dengan N. Mu k ini adalah koefisien gesek statisnya dan N ini adalah gaya normalnya. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Nah, kita lihat ya untuk contoh soalnya. Sebuah balok kayu terletak di atas meja. Nah, massa balok adalah 5 kg. Koefisien gesek kinetis atau mu k-nya akan sama dengan 0,2. Koefisien gesek statisnya atau mu s-nya adalah 0,4. Dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah berapakah gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton, 20 Newton, dan 30 Newton. Oke, kita selesaikan. Kita buat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui di sini adalah massa baloknya. Oke, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah massa baloknya yaitu 5 kg. Kemudian mu k-nya diketahui ya di sini adalah 0,2, kemudian mu s-nya juga diketahui sebesar 0,4 dan percepatan gravitasi G-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah gaya gesek dan percepatan. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gesek dan percepatan. Oh, berarti yang ditanyakan dua ya, bukan gaya gesek saja, tetapi ditanyakan juga nilai A atau nilai percepatannya. Yang timbul jika benda tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton, 20 Newton, dan 30 Newton. Oke, kita jawab dulu untuk yang A.
berapa gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda tersebut ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Oke, kita coba selesaikan. Kita buat gambarnya dulu ya. Ini ada sebuah balok kayu terletak di atas meja dengan masanya adalah 5 kg. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok ini. Yang pertama, tentu saja ada gaya normal ya, karena kita lihat posisi kayunya itu menempel pada lantai. Jadi ada gaya tekan terhadap lantai, kita kenal dengan gaya normal ya. Kemudian ada lagi, udah pasti ada gaya berat, karena gaya berat ini dimiliki oleh benda yang memiliki masanya. Kemudian di sini ada ditarik ya, ditarik dengan gaya, katanya gayanya adalah sebesar 10 Newton ya, gayanya ini sebesar 10 Newton ya untuk gambar yang pertama, 10 Newton gayanya. Nah, di sini karena ditariknya sebesar 10 Newton, kita misalkan ditariknya ke arah kanan, maka gaya geseknya tentu saja akan berada di sebelah kirinya. Ya, artinya arahnya, maksudnya arah gaya geseknya akan ke kiri. Oke, nah sekarang kita lihat dulu. Nah, jadi balok ini atau balok kayu ini akan ditarik atau ya akan ditarik gitu ya, sebesar gayanya itu adalah 10 Newton yang A. Nah, untuk menentukan berapakah besar gaya gesek yang bekerja, jadi berapa besar gaya gesek yang bekerja ketika benda ditarik sebesar 10 Newton dan berapa percepatan yang timbul. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melihat terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu gaya gesek statis maksimumnya. Jadi maksimum gaya gesek statis yang bekerja pada benda ini berapa? Ingat ya, kalau bendanya belum bergerak atau masih dalam keadaan diam, ada gaya gesek yang bekerja di situ, yaitu gaya gesek statis. Jadi kita harus hitung dulu berapa gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada benda dan pada lantai ini gitu ya. Oke, kita hitung. Nah, kita ingat tadi rumusnya gaya gesek itu adalah Fs sama dengan mu S yang dikalikan dengan N. Nah, kita lihat mu S-nya nilainya udah ada ya, 0,4. Yang belum ada di sini adalah gaya normalnya atau nilai N-nya. Sehingga kita perlu mencari nilai atau nilai dari gaya normalnya atau nilai N-nya. Oke, kita cari dulu nilai N. Ingat ya, N itu akan sama juga dengan W ya. Jadi nilai N itu akan sama dengan W, di mana W itu sendiri adalah M kali G. Nah, kenapa N ini bisa sama dengan W? Nah, ini kalian bisa cek ya pada video saya yang sebelumnya. Kita udah bahas ya. Di sini kita akan kita gunakan hukum Newton 1 karena benda yang bergerak searah sumbu Y atau gerak vertikal ini itu sama dengan 0. Tidak ada yang karena arah gerak balok ini kan dia searah sumbu X ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai N-nya ini dia akan sama dengan nilai W-nya yaitu M kali G. Oke, M kali G. Nah, kita masukkan nilai M-nya di sini adalah 5, kemudian G-nya adalah 10. Jadi 5 kali 10 kita dapatkan gaya normalnya itu adalah 50 Newton. Oke. Nah, setelah kita dapatkan gaya normalnya 50 Newton, kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, sama dengan mu S-nya kita masukkan 0,4 dan gaya normalnya 50. Nah, ini tinggal kita kalikan 0,4, kita kalikan dengan 50, kita dapatkan hasilnya adalah 20 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan gaya gesek statis maksimum yang bekerja di sini ya, yang bekerja pada lantai terhadap benda ini yaitu sebesar 20 Newton. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton. Nah, jadi ini gayanya 10 Newton ya. Oke, jika balok ditarik dengan gaya 10 Newton, kita bandingkan dulu. Kira-kira gaya dengan Fs ini mana yang lebih besar? Nah, kalau kita lihat kan gaya gesek statisnya lebih besar ya dibandingkan dengan gaya yang diberikan, ya kan? Gaya dorongan atau gaya tarikan yang diberikan. Jadi, kita tuliskan gaya yang diberikan yaitu sebesar 10 Newton tadi itu ternyata kecil dari Fs-nya. Nah, kalau gaya yang diberikan itu kecil dari gaya geseknya, ini dikatakan benda atau balok itu dia belum bergerak, artinya dia masih dalam keadaan diam. Kenapa diam? Karena gaya yang diberikan tadi sebesar 10 Newton itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statisnya yaitu sebesar 20 Newton. Jadi
ketika ditarik gitu ya, justru bendanya tidak akan bergerak. Kenapa? Karena ditahan oleh gaya gesek ini yang nilainya sebesar 20 Newton, yang nilainya lebih besar dibandingkan gaya tarikannya tadi, yaitu sebesar 10 Newton. Jadi karena F-nya kecil dari Fs, maka kita katakan baloknya masih dalam keadaan diam, artinya dia belum bergerak. Nah, kalau benda belum bergerak, itu kira-kira percepatannya berapa? Karena yang ditanyakan di sini gaya gesek dan percepatan ya. Kalau dia tidak bergerak, artinya kan percepatannya tidak ada ya. Artinya percepatannya akan sama dengan 0. Nah, karena dia dalam keadaan diam atau dia belum bergerak. Jadi jawabannya karena ditanyakan di sini ya, berapa besar percepatan? Jadi jawabannya adalah percepatannya akan sama dengan 0 karena benda belum bergerak. Nah, di sini ditanyakan juga berapakah gaya geseknya. Nah, untuk menentukan besarnya gaya gesek, nah kita dapat tahu ya gaya gesek yang bekerja di sini karena bendanya dalam keadaan diam, tadi belum bergerak. Jadi yang bekerja ya gaya gesek yang bekerja di sini adalah gaya gesek statis ya, gaya gesek statis yang nilainya itu adalah 20 Newton. Nah, itu. Jadi untuk yang A, jadi gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda tersebut ditarik dengan gaya 10 Newton, percepatannya adalah 0, dan gaya geseknya yang bekerja adalah gaya gesek statis sebesar 20 Newton. Nah, gampang ya, sahabat excellent. Oke, sekarang kita jawab lagi untuk yang B. Oke, masih soal yang sama. Nah, ini diketahuinya masih sama ya. Nah, ini ada gambarnya. Kita coba gambarkan lagi. Nah, ini ada gaya. Nah, ini ada gaya geseknya. Nah, di sini gaya yang diberikan untuk yang B itu sudah 20 Newton. Sama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu gaya gesek statis maksimum yang bekerja pada lantai dan benda. Yaitu, tadi sudah kita dapatkan ya gaya geseknya. Oke, sama ya, yaitu sebesar 20 Newton. Ya, gaya gesek statis maksimum kita cari dengan mengalihkan mu s dan gaya normalnya. Tadi sudah kita dapatkan ya, sebesar 20 Newton. Nah, sekarang kita akan hitung berapa gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda ditarik dengan gaya 20 Newton. Nah, jadi gayanya sini sudah diganti menjadi 20 Newton ya. Oke, kita coba cari. Jika balok ditarik dengan gaya 20 Newton, kita bandingkan. Ternyata gaya yang diberikan dengan besarnya gaya gesek statis maksimumnya itu adalah sama. Nah, adalah sama. Sama ya, besarnya sama-sama 20. Nah, kalau gaya yang diberikan sama dengan besarnya gaya gesek statis maksimumnya, itu artinya benda tepat akan bergerak. Nah, jadi dia belum bergerak, tapi tepat akan bergerak. Nah, kalau dia tepat akan bergerak, ya itu kan sama artinya juga dia belum bergerak gitu ya. Kalau dia belum bergerak, artinya kan percepatannya juga belum ada, artinya percepatannya tidak ada. Atau percepatannya, sudah bisa kita tebak ya, bahwa percepatannya akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena balok belum bergerak, karena baloknya tepat akan bergerak. Nah, kira-kira seperti itu. Terus gaya gesek yang bekerja juga sama. Gaya gesek yang bekerja pada balok adalah gaya gesek statis karena benda belum bergerak tapi tepat akan bergerak, yaitu sebesar 20 Newton. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Nah, sekarang kita coba jawab lagi untuk yang C. Oke, kita coba jawab untuk yang C lagi. Nah, soal yang sama, kita akan hitung berapa besar gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda ditarik dengan gaya 30 Newton. Kita coba gambarkan lagi. Oke. Nah, kenapa bisa FK di sini ya? Oke, kalian perhatikan penjelasannya. Nah, di sini gayanya sudah diganti menjadi 30 Newton. Nah, besarnya gaya di sini ya, sudah diganti sebesar 30 Newton. Jadi, sama langkahnya kita tetap cari dulu gaya gesek statisnya, yaitu tadi kita sudah dapatkan besar gaya gesek statisnya adalah 20 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan, jika baloknya ditarik dengan gaya F sebesar 30 Newton, itu artinya apa? Artinya gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statisnya.
Ya, lebih besar ya. Gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan gaya gesek statisnya. Nah, kalau dia lebih besar, nah jadi kalau gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan gaya gesek statis, artinya benda sudah dalam keadaan bergerak. Artinya benda sudah bergerak itu, karena gayanya lebih besar dibandingkan dengan gaya geseknya. Kalau bendanya sudah bergerak, artinya ada percepatannya di situ. Jadi percepatannya tidak mungkin akan sama dengan 0, karena bendanya sudah bergerak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai percepatan dari balok tadi? Karena baloknya sudah bergerak tadi. Kita bisa gunakan hukum Newton yang kedua, ya. Jadi gaya gesek yang bekerja di sini karena bendanya sudah bergerak, bukan gaya gesek statis lagi, tapi gaya gesek kinetis. Ingat tadi definisi gaya gesek kinetis, yaitu gaya gesek yang bekerja pada benda yang sudah bergerak gitu ya. Nah, jadi yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Oke, sekarang kita gunakan hukum Newton yang kedua untuk menentukan nilai percepatannya. Ya, ingat lagi rumusnya ya, bahwa sigma F akan sama dengan M yang dikalikan dengan A. Nah, sigma F ini adalah jumlah gaya yang bekerja. Kita lihat ya, ini kan baloknya didorong ke kanan ya. Kalau kita lihat arah gayanya itu kan didorong ke kanan. Nah, karena dia didorong ke kanan, berarti yang kita perhatikan adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, karena gerakan bendanya ini kan searah sumbu X gitu ya. Jadi yang bekerja pada sumbu X siapa saja gayanya? Yaitu ada F dan ada FK. Nah, yaitu kita tuliskan sini F, arahnya ke kanan. Kenapa ini dikurangkan dengan FK? Karena arah FK-nya ke kiri ya. Jadi arah FK-nya berlawanan dengan arah F-nya. Makanya F-nya kita kurangkan dengan FK. Karena dia tidak searah atau berlawanan arah. Nah, kenapa W atau gaya berat dan gaya normal tidak kita masukkan? Iya, karena gaya berat dan gaya normal ini dia tidak bekerja searah sumbu X. Ya, dia tidak bekerja searah gerak benda, tetapi dia bekerjanya searah sumbu Y gitu ya. Jadi kita menentukan gaya atau jumlah gaya yang bekerja ini itu berdasarkan pada gaya-gaya yang bekerja itu yang searah gerak benda tersebut atau searah sumbu X. Nah, jadi kalau kalian bayangkan baloknya bergerak, itu kan dia bergerak lurus horizontal ya atau searah sumbu X. Oke, kita masukkan nilainya sama dengan M-nya. M-nya tadi masanya 5 ya. Kita kalikan dengan A. Oke, nah di sini F-nya ada, F-nya 30 ya. Kemudian A-nya mau kita cari. Nah, FK-nya kan belum ada. Kita harus cari dulu nilai FK-nya. Oke, kita cari dulu ya nilai FK-nya. Rumus FK adalah mu K kalikan dengan N. Sama dengan mu K-nya kita masukkan nilainya 0,2. Gaya normal ya. Gaya normal tadi sudah kita dapatkan ya di soal yang pertama yaitu 50. Tinggal kita kalikan, kita dapatkan 0,2 kali 50 itu adalah 10. Nah, ini tinggal kita masukkan FK-nya. Kita masukkan dulu nilai F-nya. F-nya di sini adalah 30 dikurangkan dengan FK-nya kita dapatkan tadi 10 ya. Oke, sama dengan 5 kali A itu adalah 5A. Oke, kemudian 3 kita kurangkan dengan 10 itu adalah 20 sama dengan 5A atau 5A sama dengan 20 boleh ya. Maka A saja akan sama dengan 20 kita bagi dengan 5. Jadi untuk menentukan nilai A kita bagi 20, kita bagi dengan 5, kita dapatkan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi pertanyaannya tadi berapakah gaya gesek dan percepatan yang timbul jika benda ditarik dengan gaya 30 Newton? Gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis sebesar 10 Newton dan percepatan benda atau percepatan yang dialami benda selama bergerak itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya untuk menentukan besarnya gaya gesek atau percepatan suatu benda akibat dari adanya gaya gesek tersebut. Nah, next video kita akan bahas kembali contoh-contoh soal pada bidang datar dan bidang miring. Oke, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.